Pak Jokowi menunjukkan hutan mangrove, ya, hutan mangrove. Nah, di lain sisi masih kita lihat perdebatan riuhnya di media sosial dan di media cetak, bahkan media TV tentang pembangunan LNG. Jangan sampai kita hanya melihat bencana yang kasat mata, tapi kita abai terhadap potensi bencana yang nggak kelihatan. Back to Case Close. Pada hari ini 21 Oktober 2022, Case Close atau tim kreatif Case Close mengundang salah seorang pakar yang sangat berkaitan dengan bencana yang berkembang di medsos akhir-akhir ini. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Made Iwan Dewantama. Ini namanya Dewantama, dewanya yang utama ini, Made Iwan. Peneliti senior, aktivis Yayasan Konservasi Indonesia, wakil ketua Pengda Kagama Bali. Selamat siang, Pak Made. Selamat siang. Kami dari Case Close mengundang ya pada hari ini karena boleh dikatakan skill di bidang alam atau konservasi alam. Sedangkan kita mengetahui beberapa hari terakhir, mungkin minggu-minggu kemarin, medsos penuh dengan cerita dan gambar soal longsor sana, longsor sini, jebol sana, jebol sini jalannya. Terakhir yang saya cukup miris melihat yang di Ubud, jalan di tempat yang sangat terkenal yaitu pusatnya kota Ubud itu jebol dan tanah longsor, jalan putus, padahal itu jalan utama. Bukan hanya seperti di sana saja, saya juga melihat di hampir seluruh kabupaten di Bali itu terjadi hal yang sama atau mirip dengan tanda kutip bencana. Kerugian diperkirakan hampir 7,6 miliar dalam bentuk materi. Tapi yang imaterial ada korban manusia. Sebagai orang yang mumpuni atau paham akan konservasi tentang alam, apa pendapat Made dalam hal ini terhadap kejadian seperti ini? Apa sih yang salah sebenarnya? Kenapa sih ini bisa terjadi kalau dikaitkan dengan keilmuan? Mohon dijelaskan biar Case Close makin dikenal bahwa kita tidak hanya berbicara soal hukum saja, tapi kita berbicara soal situasi kekinian yang menyangkut ruang publik yang lebih luas, yang mengakibatkan korban-korban di luar materi. Merupakan wajib bagi kita memberikan pencerahan kepada publik biar ada pemahaman yang sama. Silakan Pak Ade. Terima kasih Pak Punglik. Izinkan sebelumnya saya menyampaikan apresiasi. Saya sangat bangga bisa diundang pada acara yang kayaknya sangat terkenal. Walaupun saya tidak mengikuti secara rutin. Podcast Case Close ini. Jadi saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa mungkin saya tidak sangat ahli dalam bidang atau dalam konteks bencana yang sedang terjadi ini, karena saya ingin meletakkan bencana ini dalam konteks yang luas. Jadi ini bukan sekedar bencana, tapi ini sangat terkait dengan banyak hal, gitu, sehingga sangat multisektoral. Jadi mungkin saya hanya bicara dalam aspek-aspek yang saya paham. Gitu. Nah, pertama yang ingin saya sentuh adalah tentu ada dua aspek besar, yaitu aspek manusia dan aspek alamnya. Gitu. Nah, kalau bicara aspek manusia, di situ ada aspek kita sebagai masyarakat Bali. Yang kedua adalah tentu kita harus bicara pemerintah juga. Gitu. Jelas. Karena bicara alam khususnya, kita masih menganut kalau saya bilang rezim konservasi itu yang masih dikontrol oleh pusat. Jadi
pengelolaan sumber daya alam ini masih sangat kuat dikelola oleh pemerintah pusat, termasuk kawasan konservasi. Nah, ketika kita bicara di Bali, kita bicara pemerintah dalam hal ini yang punya kewenangan untuk mengatur bagaimana alam ini dikelola. Nah, dalam konteks kewenangan itu ada beberapa alat yang harus dibuat oleh pemerintah, yaitu salah satunya adalah tata ruang. Gitu. Sehingga kita kemudian harus melihat bagaimana tata ruang Bali dan bagaimana tata ruang kabupaten di mana bencana itu terjadi. Gitu. Ini sebagai salah satu komponen yang memang harus kita lihat secara komprehensif ketika kita bicara manusia. Nah, yang lain kemudian ketika kita bicara manusia adalah kita sendiri sebagai manusia Bali, apakah sudah melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan? Ini juga harus menjadi perenungan kita. Karena kasus ini saya bilang ini rentetan dari berbagai peristiwa yang terjadi, dan apakah kita akan belajar dari rentetan peristiwa ini sehingga kemudian syukur-syukur kemudian case bencana ini akan close. Kira-kira begitu. Gitu. Harapan kita dari case close memang begitu. Ya. Nah, jadi kalau dari aspek manusianya, karena ini saya yakin case close didengar banyak pemirsa di Bali, ya kita harusnya sebagai orang Bali tidak boleh gagap ya. Bagaimana kita mengapresiasi alam, ya kan? Kita dikaruniai begitu banyak pengetahuan tentang bagaimana kita mengapresiasi alam, gitu. Dan itu tercermin dari ritual-ritual, gitu. Ritual-ritual budaya, gitu. Kita punya tumpe, kemudian kita banyak menggunakan simbol-simbol alam dalam ritual-ritual itu. Gitu. Betul. Sebenarnya kan ritual ini adalah ujung dari sebuah tahapan-tahapan hidup manusia Bali, gitu. Kalau kita bicara kerangkanya, karena kita di Bali, gitu, kita harus paham juga kerangka hidup orang Bali yang ada namanya tatua, kemudian ada namanya susila, kemudian upakara atau ritual. Ini kan bukan sebuah garis linier, tapi upakara itu lahir setelah kita paham dengan tatua. Kemudian susila, perlakuan kita, baru kemudian upakara itu lahir sebagai simbol bahwa kita harus paham lagi tatua, susila kita kemudian sesuai dengan tatua, dan kita ritualkan dalam bentuk simbol-simbol budaya kita. Sehingga dari situ sebenarnya kita sangat hebat orang Bali itu dalam menjaga alam. Sudah dari leluhur kita menggariskan seperti itu ya. Nah, artinya di sini kita punya persoalan dalam pengejawantahan kita sebagai orang Bali. Banyak yang sudah mendiskusikan bahwa kita sangat berat di ritual, gitu. Padahal itu hanyalah hilir dari sebuah kerangka, dari sebuah siklus, gitu. Disinilah menjadi PR penting buat kita untuk kemudian memahami tatuannya seperti apa dan susila atau perlakuan kita seperti apa, gitu. Jadi ada banyak abai-abai yang dilakukan oleh masyarakat terhadap apresiasi terhadap alam. Dan juga kemudian ini terkait juga dengan tata ruang yang disusun oleh pemerintah. Kan susila atau perilaku kita juga harusnya bagian dari bagaimana pemerintah melakukan tata kelola, pengaturan-pengaturan, kontrol, manajemen, gitu. Nah, dari situ saya ingin kemudian menukik bahwa bencana ini ya terjadi karena ada persoalan dengan tata ruang, ada persoalan dengan perilaku kita. Sehingga kemudian perambahan hutan masih terjadi dari, saya ingat persis karena saya awal tahun 2000 juga sudah mulai meneriakkan soal persoalan Bali, karena kebetulan ya saya menekuni lingkungan udah dari zaman ya hampir 25 tahun sampai sekarang, dari tahun 90-an akhir. Dan saat itu kan kewenangan atas kawasan hutan ada di kabupaten. Sampai Undang-Undang 23 keluar tahun 2014. Kewenangan kabupaten atas hutan itu dicabut, dibawa ke provinsi, gitu. Artinya dikebiri ya? Ya bisa dikatakan begitu, dikatakan begitu. Ini pun lahir kan bukan juga ujug-ujug, gitu, tiba-tiba dikebiri. Tapi ada persoalan, ada potret bahwa ternyata pemerintah kabupaten memang tidak cukup mampu melakukan pengelolaan sumber daya alam, gitu. Karena saya ingat pada saat itu semacam diizinkan masyarakat untuk masuk ke kawasan hutan. Jadi sampai sekarang kemudian yang terjadi ya jadinya pembiaran. Apakah ini tidak ada hubungan dengan faktor bisnis, keuntungan orang per orang, kelompok atau perusahaan? Saya yakin pasti kaitannya dengan perut ya, perut masyarakat
yang kemudian memang tidak diatur bagaimana memenuhi kebutuhan perut itu tidak sampai merusak kebutuhan perut kita besok, tidak mengancam kebutuhan perut anak cucu kita. Kan itu sebenarnya prinsipnya. Ya. Gitu. Dan disinilah aturan itu kemudian menjadi penting. Gitu. Nah, ketika kawasan hutan, kalau kita lihat datanya, kawasan hutan di Bali kan tidak ideal. Harusnya yang ideal itu 30% Dari luas wilayah Pulau Bali. Ya. Kita secara data kita cuma 21%. Itu secara data. Tapi kita juga harus lihat ada kawasan hutan yang tidak berhutan, tidak berpohon-pohon besar. Gitu, seperti di Batur misalnya. Gitu. Ya. Kemudian juga di Karangasem juga ada kawasan hutan yang sangat kering, tapi dia statusnya hutan. Gitu. Jadi fungsi hutan sebenarnya kan adalah memastikan ada daerah yang memang menjadi tempat, kalau bahasa sekarang kaitkan dengan bencana ini adalah menjadi rumahnya hujan. Ya. Bagaimana air hujan yang memang proses alami itu turun dan terserap oleh bumi dan disimpan di dalam tanah, keluar menjadi mata air menjadi sumber kehidupan. Berarti ini pembenaran tentang statementnya Gubernur DKI ya? Gubernur yang mana ini? Yang kemarin itu berbicara bahwa air hujan itu dari zaman dahulu Tuhan memang menciptakan turun dari bawah dan masuk ke bumi, bukan ke laut kan? Kalau itu kayaknya saya setuju itu. Nah, itu ya, setuju ya. Cuman bagaimana memasukkan kan ini juga persoalan teknis ya, gitu. Jadi kalau sekedar memasukkan kemudian membuat sumur-sumur gitu belum tentu juga efektif gitu. Tapi yang sudah dirancang oleh alam ya kawasan ruang terbuka hijau, kalau dalam bahasa tata ruang kawasan hutan itu harus dijaga. Itu udah prinsip. Karena disinilah kemudian tata ruang itu dibuat untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian gitu. Karena jangan sampai pembangunan itu mengancam kelestarian, mengancam hajat hidup orang banyak dan mengancam masa depan. Gitu. Jadi bencana ini sebenarnya sudah menjadi sinyal ada yang salah ini dalam tata kelola kawasan hutan dan ada yang salah dengan perilaku kita dalam menjaga alam. Iya. Artinya kalau saya simpulkan dengan penjelasan Anda tadi dalam konteks Bali ya, kan Bali. Karena sempat menyinggung tadi tumpak landep, tumpak wariga kan, atau tumpak bubuh. Bali sebenarnya orang Bali leluhur kita sudah paham betul sebenarnya tentang alam itu ya sebenarnya ya. Karena saya melihat begini, kita berbicara Trihita Karana juga di sini, ya, pelemahan, pewongan, periangan. Di pelemahan itu kan kalau dulu setahu saya setiap rumah itu entah itu keluarga besar atau keluarga kecil selalu ada space ruang yang paling di belakang ditanami tumbuh-tumbuhan yang sering dikualifikasi dengan sebutan tebel. Secara tidak langsung ini kan merupakan tempat penyerapan ya. Betul. Nah, itu implementasi kalau kita bilang tatwa dan airnya susila dan upakaranya itu sebenarnya dari sini juga bisa dilihat. Ya, artinya leluhur kita sudah paham akan itu kan. Ya. Tapi kenapa saya menanyakan tadi apakah ada kepentingan perut, ada kepentingan ekonomis? Kalau kita survei sekarang di Denpasar atau di Bali secara umum, persentase orang masih mempunyai ruang atau space kosong itu tidak lebih dari 3% sampai 7%. Ya, artinya kan ini ada kegagalan pemahaman tentang konsep ini. Ya. Nah, bagaimana Pak Made menyikapi atau menanggapi seperti ini? Ya, artinya kan jelas dari apa yang kita pahami tentang Bali gitu, dan proses kita belajar tentang Bali kan kita harus paham yang namanya daya dukung dan daya tampung. Ini yang kemudian memang menjadi isu utama dalam penyusunan rencana pembangunan dan tata ruang, baik rencana pembangunan jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah. Gitu. Dalam konteks tata ruang pun juga begitu. Dan kalau tadi disampaikan Pak Punglik ada Tebe gitu kan, sebenarnya konsep Trimandala itu kan jelas ada hulu, ada hilir. Ya. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan saya ingat banget dan sering saya sampaikan, dulu saya berkesempatan diundang oleh Pak Koster saat beliau menduduki posisi ketua DPD PDIP Bali. Saya ingat diundang di Bali Beach.
dan saya sampaikan ke beliau. Saya sangat apresiasi niat baik partai politik yang mendominasi di Bali untuk melakukan upaya-upaya tetap terhubung dengan masyarakat untuk Tapi menerima itu masukan. masih ketua DPD, belum gubernur kan? Belum, masih DPR. Jadi beliau menjabat ketua DPD pertama. Kalau nggak salah 2015-an. Ya. Jadi, nah di situ saya sampaikan PDIP harus mampu membaca Bali. Saya bilang begitu. Bagaimana membaca Bali yang benar dan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tata kelola. Dalam konteks itu kemudian kita harus melihat konteks hulu hilir Bali. Jangan semua kabupaten kemudian sibuk dengan kesibukannya masing-masing untuk mencari PAD, untuk mencari uang, untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi macam-macam, tapi tidak terkoneksi satu sama lain. Ini menyalahi menurut saya dalam membaca Bali secara kosmologis. Sehingga bahasa saya kepada saat ini saya ingat banget bagaimana kita melihat bahwa ada kabupaten yang fungsinya sebagai kepala. Sehingga dia tidak boleh dia dipaksa untuk nyari uang. Tapi dia dipaksa untuk menjaga seperti kepala kita yang menjaga seluruh tubuh ini, kira-kira begitu. Sehingga kemudian dalam konteks kosmologi Bali memang ada kabupaten yang memang harus didukung untuk menjadi menjaga Bali gitu. Misalnya ya Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli yang punya hutan, punya danau gitu. Karena ini adalah sumber kehidupan kita dalam jangka panjang gitu. Sehingga penting kemudian pada saat itu saya sampaikan peran partai politik untuk membaca Bali yang benar sehingga itu diterjemahkan ke dalam kebijakan, mempengaruhi pemerintah, dan sepertinya nggak terjadi sekarang. Ya. Yang terjadi adalah masing-masing kabupaten, kota sibuk sendiri-sendiri. Sehingga kita mengelola sungai kita tersekat-sekat. Sungai sampai sekarang ya persoalan bencana ini juga karena kita nggak mengelola sungai dengan benar. Oh ya. Kita mengelola hutan juga dengan tidak benar gitu. Sehingga bencana lah yang terjadi gitu. Di sisi lain, kita abai terhadap fenomena global yang namanya perubahan iklim. Gitu. Kalau ini dibilang bencana alam, ya alam yang kemudian beradaptasi terhadap kelakuan kita dalam bentuk bencana yang dia berikan. Bukan kita yang beradaptasi kepada alam ya. Harusnya kita yang beradaptasi terhadap alam. Ya, ini berarti ada perubahan pola pikir atau pola kepentingan. Ya. Saya lebih tepat membicarakan pola kepentingan. Nah, kalau seperti ini, kalau kita mencari salah benar, doktrin kepada manusianya yang keliru, atau regulasinya memang dibuat seperti itu? Ya mungkin saya agak tidak dalam posisi mengatakan benar dan salah ya. Karena saya juga mencoba untuk memahami apa sih yang menjadi bagian dari tatwa dan susila yang harus saya dalami dan tekunin gitu. Sebagai bagian dari upaya saya merasa kayaknya ya saya juga tidak menyangka diri saya ini dokter hewan yang kemudian harus terjun ke dalam persoalan lingkungan gitu selama 25 tahun. Dan saya sangat ingin kemudian menjadi bagian dalam menjaga Bali. Karena buat saya Bali ini penting, tidak hanya buat orang Bali, tapi Bali ini penting buat Nusantara. Bahkan dunia. Dan Nusantara penting buat dunia gitu. Ini cara berpikir yang saya pelajari dari Bung Karno kalau nggak salah. Nah dari situ ya saya tidak ingin mendikotomikan benar salah, tapi ini adalah sebuah proses. Sama dengan saat kita berada dalam proses alam ini, kalau kita ada orang Bali, kita mengamati sekarang Kali Yuga gitu. Saya baju hitam juga dalam rangka merayakan nih sekarang kita Kali Yuga nih. Tapi kita harus bagian dari proses bahwa kita menuju perubahan yang menjadi lebih baik, kan begitu kalau kita bicara siklus. Betul. Kali Yuga katanya akan selesai 2025. Nah, kita siap nggak dengan perubahan transformasi itu? Betul. Kalau alam sudah memberikan tanda-tandanya, termasuk pandemi ini kan sebenarnya kan kita harusnya membacanya dengan arif, gitu. Bahwa pariwisata tidak bisa menjadi tulang punggung ekonomi utama Bali. Gitu. Tapi apakah pariwisata Bali akan berubah? Saya belum melihat. Gitu. Kalau kebijakan Pak Gubernur meletakkan pertanian secara luas di dalam nomor 1 gitu, tapi dari segi politik anggaran apakah sudah sesuai? Kayaknya belum. Gitu. Nah, jadi
mohon maaf nih Pak Punglik, saya tidak Nggak dalam apa-apa. konteks apa-apa. benar salah, tapi bagaimana kita kemudian belajar dan bagaimana peran kita semua kemudian dalam menjaga Bali bersama-sama. Jadi bencana alam ini harapannya tentu kita semua berharap ini yang terakhir. Kalaupun terjadi lagi tidak separah sekarang. Ini sekarang udah nggak terlalu parah gitu. Jadi kita harus sadar di awal. Nah ini yang kemudian buat saya penting dalam memotret Bali, dan saya sebagai penekun lingkungan yang sudah cukup lama, pertama ya saya mengatakan Bali ini punya karakter yang memang harus dikelola menjadi satu kesatuan. Ya. Saya ingat dulu zaman Pak Dewa Brate juga saya sudah sampaikan. Tadi dengan Pak Koster juga saya sampaikan konteks kosmologis Bali gitu. Bagaimana kabupaten-kabupaten ini tidak bersaing satu sama lain, artinya tidak menjaga Bali, tidak membangun Bali gitu, tapi membangun di Bali jadinya kan begitu. Nah ini yang mungkin bisa menjadi bahan belajar kita untuk kita kemudian akan berubah baik sebagai warga masyarakat Bali yang kemudian juga ada unsur pemerintah juga harus berubah. Jangan sampai kejadian lagi nih bencana ini, mumpung belum begitu parah gitu, karena Bali ya saya sampaikan tadi hutannya tidak ideal dan karakteristik tanahnya juga harus dipahami. Karakteristik tanahnya memang lawan longsor itu sebagai tanah vulkanis gitu kan. Bali ini pulau vulkanis yang dibentuk oleh gunung berapi gitu, the ring of fire yang ada di Bali dari konteks Nusantara. Sehingga kemudian hutan itu memang sudah jelas fungsinya harus dijaga hutan itu, dan salah satu visi Pak Gubernur kan jelas tuh Wana Kertih gitu. Dan ini yang memang kemudian harus diperbaiki. Hutan kita fungsinya sangat-sangat penting nih buat menjaga Bali ke depan. Dan saya sebagai pemerhati lingkungan memang ingin menjadikan Bali sebagai contoh bagaimana kita mengelola pulau kecil di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, di dunia. Gitu. Karena kita punya persoalan di situ. Tata kelola pulau kecil kita bisa dikatakan masih sangat minim. Baru di eranya Pak Jokowi yang membangun dari luar, baru mulai disentuh nih yang pulau-pulau kecil terluar. Tapi sampai sekarang ada 111 pulau kecil terluar di Indonesia, tidak satu pun kita bangga terhadap pengelolaan satu pulau yang harusnya menjadi showcase kita, kemampuan kita dalam mengelola pulau kecil. Dan kami berharap Bali bisa menjadi contoh bagaimana kita menjaga danau, bagaimana kita menjaga hutan, bagaimana kita menjaga sungai, dan seterusnya sampai pantai. Ilmunya tidak jauh-jauh, kita udah punya. Oh, ya, udah punya ya? Udah punya semua. Menurut Anda, dengan bahasa-bahasa tadi dari aspek pemerintahan, apakah itu sudah sesuai dengan visi misi gubernur sekarang, tata kelola danau, sungai, dan laut, dan lain sebagainya? Kalau dari segi visi tentu sangat ideal. Ya. Sebagai visi, namun saat Kertih ketika beliau menyampaikan itu, saya sebagai aktivis lingkungan, wah ini LSM sebentar lagi selesai nih tugasnya ini. Gitu. Ya. Tidak ada yang kontrol ya, tidak ada yang Dalam artian pemerintah akan melakukan tugasnya dengan baik gitu, sehingga kami LSM kan artinya tidak ada ruang untuk memberikan masukan, koreksi gitu. Nah, tapi ya harus jujur kita lihat sekarang dalam masa kepemimpinan beliau yang sudah menjelang tinggal 1 tahun ini kan ternyata bencana masih terjadi gitu, dan saya masih melihat ketidaksinkronan pengelolaan antar kabupaten dalam konteks menjaga Bali. Gitu. Misalnya Bangli, kita lihat Bangli masih punya persoalan dengan Danau Baturnya. Ya. Padahal Danau Batur itu adalah sumber air utama kita. Kan itu yang kita warisi dari sistem Subak yang menjadi warisan budaya dunia. UNESCO aja mengakui the uniqueness of Bali atau universal value gitu, outstanding universal value, karena itu syarat buat UNESCO menetapkan warisan budaya di dunia ini. Nggak sembarangan UNESCO menetapkan, pasti ada sesuatu yang hebat dari satu wilayah dan kemudian disetujui, approve. Kebetulan saya ikut mengawal prosesnya dari tahun 2009 sampai 2012. Jadi sistem Subak kita itu adalah sebuah pengetahuan adiluhung bagaimana Bali dikelola dalam konteks tata ruang, dalam konteks air, sampai dalam konteks sosial budaya. Dan kita lihat sistem Subak kita seperti apa sekarang. Nah, dalam kaitan masih kita berbicara alam dan lingkungan serta bencana ya. Pak, topik kita pada hari ini. Anda kan pasti tahu kebijakan Pak Gubernur kita sekarang itu membuat atau membangun lah, saya katakan membangun pusat kesenian yang di Kelungkung. Ya.
dalam konteks menjaga alam Ya. atau konservasi alam, Gunaksa atau tempat itu kan banyak orang mengatakan itu adalah bahagian dari aliran lahar Ya. letusan Gunung Agung tahun 63. Kalau dari kajian pemahaman Anda, tempat itu dibuat akan seperti itu, kira-kira ada jaminan enggak? Mudah-mudahan tidak ya. Ya. Gunung Agung meletus seperti tahun 63 lagi. Ya. Untuk itu tidak dilalui oleh. Karena biasanya lah itu kembali ke tempat kemana dia dulu awalnya. Secara teori saya pernah baca seperti itu. Bagaimana Anda pendapatnya tentang ini? Pak Pungli nyebut PKB ya saya harus narik nafas dalam. Nggak usah landai aja dulu, landai aja karena itu santai-santai aja nih landai. Nah, Karena kan kita bicara budaya Bali ya, Ya. pusat kebudayaan Bali ini kan sesuatu harusnya sangat visioner. betul, Gitu dalam rangka ya kita akan menjaga Bali dengan kekuatan kita salah satunya adalah budaya betul. gitu. Dan dalam prosesnya memang saya sempat terlibat dalam artian menelisik dokumen AMDAL-nya gitu. Dan saya sempat sampaikan apakah kita yakin dan kita cukup hebat dan cukup mampu membaca alam dalam konteks strategi adaptasi tadi. Karena kita kita sedang membaca alam, membaca Gunung Agung, karena Gunung Agung yang menghubungkan gunung dan laut, Ya, konsep negara gunung, negara gunung. lewat Tukat Unde. Ya. Gitu. Dan proyek ini dibangun di Tukat Unde. Dan kita harus paham, kita menyucikan di mana sungai ketemu laut itu kawasan suci. Ya, Artinya itu kawasan yang memang harus diperhatikan banget gitu. Jadi itu yang saya khawatir. Apakah kita mampu kalau dalam proyek itu terlibat BWS, Bali Wilayah Sungai gitu, yang melakukan normalisasi sungai ya, untuk kemudian menjadikan sungai itu sebagai aliran lava atau apa namanya lahar dingin apapun nanti katanya dengan gejala alam. Mudah-mudahan ya saya hanya bisa berharap gitu karena berharap dan berdoa. iya. Jadi ini yang saya agak khawatir memang. Pertama dari segi tempat, ini tempat yang memang harusnya menjadi tempat yang harus kita jaga. Ya, Ada taksu di situ. Karena kita menyucikan sungai, apalagi ketemu dengan laut gitu. Dan kita sedang melihat Bali dalam konteks negara gunung. Ini kan filosofi yang kuat banget. Luar biasa. Kita mampu nggak membaca itu? Filosofi ini kita terapkan nggak dalam membangun PKB ini? Saya khawatir PKB ini kemudian menjadi proyek prestisius yang useless. saya sampai pernah kalau nggak salah saya bicara jangan-jangan kita menyiapkan kuburan massal. Oke. Makanya saya narik nafas dalam. Oke, dalam kaitan ini saya stop dulu dari nafas dalamnya. Saya mau lanjutkan dulu pertanyaan yang menarik ini juga. Apakah pemerintah membangun pasti ada kajian? Ya. Tim-tim pengkaji ini melibatkan enggak orang seperti Anda gitu loh, Pak Mandi? Atau memang sudah disiapkan tim yang difloat oleh pemerintah? Tim ini aja yang mengkaji tanpa mendengar pihak luar atau gimana? Dilibatkan? Ya secara normatif ada pelibatan. Ada Jadi pelibatan. secara normatif kan proyek sebelum dibangun ada yang namanya dokumen AMDAL. Ya. Gitu. Dan saya terlibat dalam membahas proyek dokumen AMDAL itu sebagai sebuah safeguard, rambu-rambu. Dokumen AMDAL ini yang menjadi saringan pertama agar proyek itu jalan atau tidak. Pantas atau tidak? Pantas kan gitu? atau tidak. Gitu. Dan saya banyak memberikan catatan di situ. Gitu. Dan ada teman lain juga, ada Walhi juga diundang yang memang sangat vokal juga mengatakan bahwa kita berada di daerah rawan bencana. Nah, kita mampu nggak membaca daerah rawan bencana ini? Buktinya bencana masih terjadi. Gitu. Jadi ya secara normatif dalam konteks AMDAL kita dilibatkan. Cuman lagi-lagi membaca Bali ini kan butuh pemikiran yang jernih, butuh pemikiran banyak orang. Dan saya dengar ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, misalnya pengerukan tanah di sekitar pura. Sekitar pura di dekat proyek. Saya lupa nama puranya. Gitu. Tanahnya digunakan untuk bagian dari proyek gitu kan. Nah, ini kan mengindikasikan orang menjadi khawatir.
bahwa proyek ini belum melibatkan pemikiran yang komprehensif. Gitu. Jadi Safety-nya Ya. segala sesuatunya kan. ya, Ya semoga aja proyek ini tidak seperti yang Anda takutkan bahwa ini akan menjadi kuburan massal. Ya kita cuma bisa berdoa dan berharap kan begitu. ya. Oke, saya tingkatkan pertanyaan yang lain. Ini masih dalam tetap berkontekstual dengan lingkungan lah atau alam. BPBD selalu keluar melalui medsos, media-media pemberitahuan kepada publik. Masyarakat harap hati-hati karena menurut BMKG gini. Ya. Waspada, selalu ada kata waspada. Padahal saya dulu tahunya di Jalan Kartini itu penjahit baru ada waspada. Ya. Tapi di lain sisi pemerintah melakukan langkah-langkah tidak bersahabat dengan alam itu. Ya. Padahal bencana alam namanya bencana alam kan alam Ya. yang Ya. menjadi pokok atau sentra Ya. terhadap sebuah kejadian. Betul. Entah apa sebabnya itu bahasan. Ya. Nah, bagaimana Pak Made menyikapi sikap pemerintah yang menurut saya ini kontradiktif? Satu sisi menyuruh masyarakatnya waspada, tapi di lain sisi pemerintah melakukan alih fungsi selalu. Nah, seperti apa ini? Ya, artinya secara kasat mata kita melihat disharmoni atau ego sektoral lah yang Ya. lebih tegas bahasanya antar kementerian dan lembaga. Kalau kita lihat BMKG maupun BNPB, tentu mereka bicara dalam konteks BMKG dalam konteks hulu memberikan informasi apa yang terjadi dengan alam. Tugas mereka. BPBD tentu memberikan warning juga karena berharap BPBD nggak banyak kerjaan yang berat untuk kemudian menanggulangi bencana terus-menerus gitu. Tapi persoalannya kan bukan di mereka. Persoalannya adalah di instansi yang harusnya Sektor memastikan yang lain dari sektor pemerintah lain itu ya. yang harusnya memastikan tidak akan terjadi bencana dan kita cukup adaptif terhadap perubahan alam. Ya. Jadi BMKG memberikan informasi-informasi alam ini berubah seperti apa. Detail ada informasinya. Nah, ya. Detail sekali informasi dari BMKG membaca alam ini dengan teknologinya gitu. Pertanyaannya kita mampu nggak menerjemahkan bacaan terhadap alam secara ilmiah itu ke dalam sebuah strategi pembangunan yang kemudian kita beradaptasi Dan mengkonkretkan itu sehingga kita bisa beradaptasi sehingga bencana itu bisa dikurangi. Sehingga beban BNPB tidak seberat sekarang dengan banyaknya bencana. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kita lihat. Bagaimana tata kelola Bali dalam konteks tata ruang? Bagaimana kemudian konteks tata ruang itu juga kemudian harus didetailkan. Karena kita juga harus melihat dalam konteks politik nasional ada Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dalam investasi. Sehingga untuk dapat izin investasi itu dengan OSS gitu. Tata ruang salah satu salurannya, tapi kalau tata ruangnya tidak detail cenderung bolong. Cenderung itu mudah diterobos gitu. Nah, disinilah penting kemudian dalam konteks tata ruang dan ini mandat undang-undang saya bilang lagi. Tata ruang tidak selesai dalam tata ruang konteks kabupaten dan provinsi, kemudian harus diteruskan menjadi RDTR. Rencana detail tata ruang karena kemudian skalanya harus dibuat lebih rigid lagi. Membacanya udah sampai tingkat desa. Gitu. Di mana desa dalam konteks tata ruang itu juga kemudian dimainkan perannya dalam menjaga sawah yang ada di desa. Jadi sawah, hutan, kebun ini kan parahyangan kita yang harus kita jaga bareng-bareng dan itu diterjemahkan dalam konteks tata ruang. Bagaimana peran desa, peran kabupaten dan peran provinsi. Bisa nggak kita memastikan hutan kita yang ada sekarang ini tidak lagi akan ada perambahan dan kita justru akan tambah. Kemudian begitu juga sawah kita, kebun kita. Dan ini kaitannya juga dalam tata kelola daerah aliran sungai. Karena sungai itu menjadi urat nadi kita. Untuk kemudian kita mampu menerjemahkan air hujan itu menjadi berkah, bukan musibah. Yang sekarang terjadi apa? Hujan menjadi musibah. Mestinya dulu kan orang menunggu hujan ya. Ya. Makanya kadang-kadang sering menjadi joke juga di ruang publik atau di medsos ya.
apapun yang diciptakan oleh Tuhan karena keangkuhan manusia salah, Ya. ya kan? Sekarang hujan ada bencana, Tuhan katanya salah, ya. Terus nanti kekeringan berkepanjangan, Tuhan juga salah. Ya. Makanya susah juga jadi Tuhan sebenarnya. Itu karena keangkuhan manusia ya sebenarnya, karena tidak menyadari akan keberadaannya dia sendiri ya. Nah terus gini lagi Pak Made, sekarang ini Bali menjadi sorotan dunia. Ya. Kenapa saya katakan untuk sekarang ini, menjelang beberapa minggu lagi aja deh, G20 Ya. itu Udah lama kan, Ya. akan mendekati ujung nih. ya ini akan mendekati ujung, Bang. Udah akan mendekati ujung. Kalau tidak salah mulai tanggal 4 ya, tanggal 4 atau tanggal. Ya udah dari beberapa bulan yang lalu kan, Ya. ada banyak pertemuan-pertemuan gitu. Artinya puncaknya itu di Bali. Ya. Showcase-nya lingkungan, Ya. ya kan? Anehnya beberapa minggu yang lalu kami mengundang Walhi sebagai ya wahana lingkungan hidup ya, tapi tidak terlibat dalam hal ini. Memang agak kurang enak didengar. Ya. Di lain sisi, dengan adanya G20, infrastruktur semua diperbaiki, bahkan ada pembaharuan, pembukaan dan lain sebagainya. Itu kan pemerintah melakukan. Tapi di lain sisi kita membangga-banggakan lingkungan. Selalu saya akan membicarakan sesuatu yang kontradiksi di sini. Ya. Bukan kita mengkritisi, tapi setidak-tidaknya ini memberikan informasi kepada publik. Ya. Sebaiknya itu seperti apa sih kita kelola ini, kan gitu sebenarnya harapan dari Case Close ini ya. Biar sesuai dengan catatannya, Case Close bencana ini berakhir, atau apapun persoalannya dengan kita sudah bahas di Case Close berakhir dengan ending yang baik kan gitu. Nah, bagaimana Pak Made menyikapi dengan kondisi G20 seperti ini, di lain sisi pemerintah mendengung-dengungkan lingkungan sebagai ikon Indonesia, tapi di lain sisi pembentukan infrastruktur berlangsung terus. Kalau kita berbicara pembentukan infrastruktur, otomatis menggunakan lahan, kan tetap kontradiksi. Apa ada saran solusi yang dari LSM atau sebagai pengamat lingkungan Pak Made untuk memberikan saran kepada pemerintah agar mempunyai makna positif bagi publik? Ya, saya yakin Pak Presiden sebagai pengambil keputusan terakhir yang memutuskan Bali menjadi tuan rumah G20 ini bukan sekedar gimmick, apalagi sekedar ingin menunjukkan kemolekan Bali. Tapi ada pesan di balik itu, bahwa Bali ini penting buat Indonesia. Dan Indonesia, Nusantara, penting buat dunia. Kan ini yang kemudian harus diterjemahkan. Mampu nggak kita kemudian memposisikan diri bahwa Bali ini penting untuk dilihat dalam konteks Nusantara oleh dunia lewat event G20 nanti. Ya. Ada 20 kepala negara yang akan kumpul di Bali dan melihat Bali. Walaupun melihatnya beberapa, tapi kan itu simbol-simbol Bali, termasuk kawasan mangrove. Mampu nggak kita menunjukkan kemampuan kita bahwa Bali ini penting dan bisa menjadi contoh? Kan ini yang harusnya buat saya menjadi penting dalam memanfaatkan momentum G20 ini menjadi momentum yang sangat fundamental buat Bali. Karena saya juga sangat bangga nih Pak Jokowi menjadi presidensi dari G20 saat ini, dan dalam konteks global yang sekarang mengalami tekanan yang sangat hebat, Indonesia bisa dikatakan sangat berprestasi. Ini konteks Indonesia, tapi dalam konteks Bali kemudian ini yang kemudian menjadi penting. Nah, kaitannya dengan proyek ini juga tentu kita semua sepakat bahwa tidak ada kepentingan untuk menghentikan pembangunan. Tidak. Pembangunan itu tetap penting, gitu kan. Cuman kemudian bagaimana pembangunan itu dijaga dalam rel-relnya yang dalam konteks yang namanya pembangunan berkelanjutan. Itu yang kemudian menjadi komponen. Alam tetap kan, menjaga alam gitu. Sehingga kemudian kemampuan Bali dalam menerjemahkan posisi Indonesia sekarang juga menjadi penting. Bagaimana proyek yang akan berjalan atau sedang berjalan di Bali ini tidak mengancam masa depan Bali.
tapi justru menunjukkan kemampuan kita dalam menyeimbangkan pembangunan dan kepentingan jangka panjang. Nah, inilah yang kemudian menjadi tugas kita semua tentu saja sebagai warga Bali, karena Bali memang harus dijaga bareng-bareng. Itu yang ditugaskan oleh leluhur kita. Ya, wajib sebenarnya. Wajib sebenarnya. Harus memunculkan sense of belonging yang lebih terhadap tanah leluhur kan gitu. Ya. Oke. Saya bangga mengundang Pak Made di Case Close, memberikan pemahaman terhadap kepada saya juga lebih banyak ya. Mudah-mudahan ini juga berfungsi baik, positif terhadap masyarakat. Masih saya ingin tanyakan, tadi kita berbicara lingkungan akan menjadi tontonan di saat mungkin Pak Jokowi menunjukkan hutan mangrove, ya, hutan mangrove. Nah, di lain sisi masih kita lihat perdebatan riuhnya di media sosial dan di media cetak, bahkan media TV tentang pembangunan LNG yang nah ini kan sebuah rencana, berarti ada program kan, ada progres di sana tentang pembangunan LNG di Sidakarya yang menjadi perdebatan berkepanjangan antara Desa Intaran dan desa-desa lain terhadap pembangunan LNG itu. Di sana dikatakan akan mengeruk pasir, akan membabat hutan mangrove sampai 14 hektar kalau tidak salah ya. Bagaimana sikapnya Pak Made sebagai pengamat ini? Karena di satu sisi kita akan menunjukkan, oh ini G20 punya hutan lindung mangrove sekian ratus hektar. Bahkan itu mungkin jadi showcase nanti. Ya. Mungkin saja Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia akan menunjukkan kepada negara G20 yang beliau pimpin kan. Nah, seperti apa ini kalau seperti ini gitu menurut Pak Made gitu. Mangrove Bali ini kan juga lagi-lagi kita bicara sebuah ekosistem yang hanya ada di pertemuan darat dan laut. Ya kan? Lagi-lagi saya selalu ingin membaca satu peristiwa atau satu event atau satu fenomena dalam konteks Bali. Dan kita harus menjadikan hutan mangrove ini bukan sekedar tanaman yang ada di pantai. Jelas di selatan Bali ini kita punya kawasan hutan mangrove yang cukup bagus, yang kemudian sempat mengalami degradasi karena pengembangan tambak zaman dulu. Kemudian kita dibantu oleh Jepang untuk memperbaiki gitu. Karena Jepang melihat Bali ini penting. Warganya sangat suka ke Bali, warga Jepang. Sehingga Jepang punya kepentingan untuk menjaga Bali, kira-kira begitulah. Termasuk menjaga mangrove gitu. Dan ini yang kemudian menjadi penting untuk memastikan keberadaan hutan mangrove kita. Dan saya ingin mengatakan bahwa konteks LNG memang sangat terkait dengan konteks G20, di mana salah satu komponen program yang dibahas adalah transisi energi. Dan Bali ingin menjadi contoh dalam konteks transisi energi itu. Gitu. Makanya kemudian pembangkit-pembangkit akan beralih kepada LNG. Walaupun sebenarnya LNG juga tidak sepenuhnya bersih, kan gitu. Apalagi LNG ini kemudian berpotensi merusak ekosistem mangrove, gitu. Saya masih ingat ketika dulu saya ikut membahas rencana pembangunan pelabuhan LNG di Cilukan Bawang. Di situ dulu rencananya harusnya. Dan tahun berapa itu? Kalau nggak salah tahun 2014-an ya, 2015-an, sekitar itu. Dan saya juga ingat dalam konteks tata ruang Buleleng, Cilukan Bawang itu dijadikan kawasan strategis buat kabupaten, kawasan industri. LNG akan ada di situ, ada pembangkit listrik, juga semen di situ dan seterusnya. Sehingga ini diharapkan sentra industri ini akan menjadi motor pembangunan masyarakat setempat lah, kira-kira begitu. Nah, LNG ini kemudian kan harus diletakkan dalam konteks Bali yang sedang ingin bertransformasi energi. Sebenarnya wacana transformasi udah lama kita coba Kan tidak harus merusak alam. Nah, itulah kenapa dulu ditaruh di Cilukan Bawang. Sehingga kemudian harus dibangun infrastruktur distribusi LNG untuk mendistribusikan LNG itu ke seluruh Bali, ke seluruh pembangkit
termasuk ke Pesanggaran. Tapi kan yang menjadi persoalan kemudian ketika bicara kapital, bahwa LNG ini bagian dari sebuah investasi. Sehingga kalau bicara investor, dia tentu ingin cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Pasti, logis. Sehingga kemudian membangun infrastruktur LNG se-Bali itu menjadi beban berat buat investor gitu. Sehingga kemudian berpindah. Kan ini yang kemudian kita sayangkan. Bali serius nggak sih bertransisi energi? Gitu kalau kemudian akan berpotensi merusak sektor lainnya, dalam hal ini hutan mangrove. Gitu. Jadi ini yang memang menjadi penting buat menjadi perhatian kita semua, bahwa kita semua akan menjadi bagian dalam memastikan bahwa kita sedang menuju kepada era akhir dari Kali Yuga 2025. Anggaplah kita percaya aja dulu sebagai momentum bahwa kita akan berubah. Apalagi dengan G20 ini di tahun 2022 ini gitu, dan isu LNG ini harapannya memang kemudian tidak sampai merusak hutan mangrove. Jadi memang ditempatkan secara benar untuk kemudian Bali bertransformasi dalam konteks sumber energi yang digunakan untuk Bali. Jadi Pak Koster sempat juga bicara tentang kemandirian energi Bali. Saya sangat sepakat itu, dan juga saya sampaikan termasuk juga karena pada saat itu belum pandemi, saya bicara dengan Pak Koster dalam satu forum. Saya juga bilang, tolong juga pariwisata jangan terus didorong, karena pariwisata adalah salah satu komponen yang konsumsi energinya tinggi. Gitu. Jadi pada saat kita bicara kemandirian energi, kita juga harus berpikir juga energi kita jangan terus naik pertumbuhannya yang pada saat itu kalau nggak salah 7%. Kita harus mulai bicara bagaimana konsumsi energi kita semakin tidak naik, syukur-syukur mendatar, syukur-syukur turun. Karena apa? Karena kita masih punya sumber energi yang lain. Kita punya solar panel yang harusnya bisa menjadi kebijakan pemerintah. Kalau seluruh hotel diwajibkan membangun atapnya dengan solar panel sehingga memenuhi 50% kebutuhan energinya dari solar panel, kan grafik kita tidak akan terus naik terhadap konsumsi energi dari pembangkit yang masih kotor itu. Gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dibangun dalam konteks transisi energi yang benar-benar kemudian Bali menjadi showcase secara nasional. Berarti katakanlah masukan dari Anda waktu itu kepada timnya gubernur atau ke Pak Gubernur, apakah ada diimplementasikan? Kalau dari segi kebijakan kayaknya Pak Gubernur sudah mengeluarkan ya kebijakan katanya dengan energi bersih. Cuman ya saya sering di dalam forum-forum resmi gitu, termasuk dalam kesempatan ini saya mengkritik beliau, kebijakan beliau harus diikuti juga dengan implementasi. Kita kan secara nasional kita punya persoalan. Bagaimana memastikan kebijakan yang kita buat itu kita committed dengan kebijakan itu, termasuk dalam konteks penegakan hukum juga gitu. Kan ini yang menjadi PR kita lah, untuk memastikan kebijakan itu penting untuk didorong, kebijakan yang lahir dari sebuah proses pemahaman Bali yang utuh dan kemudian dilaksanakan. Oke Pak Made, saya akan menuju karena waktu yang membatasi. Ya, terasa saya sebenarnya ingin sekali berkelanjutan biar lebih paham kita tentang alam dan mengkonservasi gimana ya. Saya akan menuju ke pertanyaan terakhir. Pak Made kan ada riset ini tentang bencana selama inilah ya. Bagaimana tanggapan Pak Made terhadap bencana ini, dan apa saran yang bisa diberikan biar hal ini tidak terjadi ke depan dari hasil riset kepada pemerintah Bali atau kepada masyarakat Bali secara umum? Ini pertanyaan terakhir Pak Made. Ya, saya juga harus menyampaikan disclaimer juga, karena saya tidak sehebat itu melakukan riset. Justru riset-riset banyak sudah dilakukan oleh pemerintah pusat di sini, karena di sini ada yang namanya P3E, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra. Kantornya di timurnya kantor gubernur. Itu UPT, Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian KLHK. Ada di sini kantornya. Wilayahnya memang Bali Nusra. Yang pernah melakukan kajian terhadap kondisi sumber air kita gitu. Kemudian riset dilakukan oleh Poltek, kemudian ada teman IDEP bikin riset, banyak riset yang dilakukan oleh teman-teman. Saya hanya melakukan riset tambahan yang kecil juga gitu, untuk kemudian dikompilasi menjadi sebuah bacaan bersama. Jadi saya tidak ingin mengklaim bahwa yang melakukan riset hanya saya, tapi banyak yang melakukan riset gitu. Nah, bacaan ini yang menjadi penting, hasil riset itu kemudian mempengaruhi kebijakan nggak? Contoh misalnya riset dari
data dari P3E Bali Nusra mengatakan bahwa dari 9 kabupaten kota hanya 1 yang surplus air. Di mana itu? Bangli. Yang lainnya defisit. Dan kalau kita bicara Bali krisis air, coba di Google. Pernah dikatakan 2020 kita sudah krisis air. Pembicaraan 5-7 tahun sebelumnya. Jadi udah ada pembicaraan kita untuk hati-hati ini Bali gitu. Dalam menggunakan dalam konteks air. ABT gitu. Jadi yang riset dari P3E itu lebih pada air permukaan. Gitu. Karena kebanyakan air permukaan kita terbuang. Tidak terkelola gitu. Sehingga kalau terbuang ya tidak menjadi potensi sumber daya gitu. Ini data dari pemerintah pusat. Kemudian ada data dari risetnya Poltek bersama teman dari IDEP yang mengatakan 5 kabupaten kota sudah mengalami intrusi air laut. Artinya ini sudah menjadi warning yang sangat-sangat penting buat kita semua. Intrusi air laut ini adalah fenomena alam yang sangat berbahaya. Di mana akuifer di bawah bumi, jadi Bali itu disangga oleh ada sekitar 9 cekungan air tanah kalau nggak salah. 1 cekungan air tanahnya sangat besar, namanya cekungan air tanah Denpasar Tabanan. Itu luasnya mencakup 5 kabupaten. Jadi kita punya 1 sumber air di bawah yang sangat besar dan itu kemudian terdistribusi lewat akuifer yang muncul dalam menjadi mata air, gitu. Akuifer ini seperti pembuluh darah kita, gitu. Nah, ketika pengambilan air bawah tanah sangat tinggi, akuifer kita kemudian diisi oleh air laut. Oh, ya. Dan ketika terjadi penurunan intrusi air laut, ini biasanya diikuti oleh fenomena lain yang namanya penurunan muka tanah. Permukaan tanah. Dan yang belum terjadi di Jakarta ya? Belum diriset. Sudah terjadi di Jakarta, di Semarang, di Surabaya. Yang kemudian menjadikan menjadi rutin terjadi. Di sini belum dilakukan risetnya. Karena tidak ada fakultas geografi di Udayana. Tapi saya sudah sempat minta kepada rektor UGM untuk dibantu. Agar kita semakin lengkap datanya. Karena jangan-jangan kita abai. Jadi kita hanya melihat fenomena bencana yang kasat mata gitu. Tapi potensi bencana yang nggak kasat mata kita abaikan. Yang akan datang ya, bahkan yang akan datang ya. Karena 5 kabupaten kota sudah mengalami intrusi air laut. Jadi pengambilan air bawah tanah yang semena-mena ini sangat mengancam sebenarnya. Dan itu yang sangat tidak dianjurkan dari pengetahuan yang kita terima. Dengan sistem subak itu kan jelas air permukaan yang kita atur agar dia kemana-mana. Nggak jatuh kemudian langsung ke laut, tapi diatur lewat sistem irigasi subak. Irigasinya. Kemana-mana sampai kita bikin terowongan. Betul. Kemampuan orang Bali bikin terowongan udah sampai dari udah lama abad ke-11 nggak salah kita udah mampu bikin terowongan untuk mendistribusikan air permukaan. Gitu. Sehingga kita tidak mengambil air bawah tanah. Gitu. Jadi ini kan bacaan terhadap riset-riset yang sudah ada, yang kemudian memang harus disikapi. Jangan sampai kita hanya melihat bencana yang kasat mata, tapi kita abai terhadap potensi bencana yang nggak kelihatan. Yang akan datang ya. Yang akan datang. Terus apa saran Pak Made sekarang? Ya ini momentum bagus buat kita untuk kemudian mengambil peran. Kita semua perlu mengambil peran, memberikan masukan kepada pemerintah, karena memang sudah diatur oleh undang-undang pemerintah dalam menyusun kebijakannya harus melibatkan masyarakat. Ketika menyusun tata ruang, menyusun RPJM, di situ ada komponen partisipatif dan ini sudah diatur dalam undang-undang. Partisipasi kita sebagai masyarakat menjadi penting, termasuk juga bagaimana dalam konteks desa, sehingga kita kemudian menjadi individu-individu yang memang kalau bahasa Balinya ini suputre ini harus berperan untuk memberikan masukan dalam konteks pemerintah dari tingkat desa sampai provinsi dari apa yang ada di sekitar kita. Persoalan sampah, persoalan pencemaran sungai, pelanggaran sempadan dan seterusnya, ini harus dihentikan. Iya. Gitu. Karena buat saya inilah yang kemudian menjamin bahwa Bali akan mempunyai kemampuan untuk bertahan. Yang istilah kami adalah ketahanan pulau kecil, small island resilience. Gitu. Jadi Bali itu akan mempunyai ketahanan yang kuat. Dengan fenomena alam separah apapun, kita akan tetap tegak. Bertahan ya. Bertahan, beradaptasi. Iya. Terima kasih Pak Made. Terima kasih pula dan Pak Pungli. Ya, biar publik makin paham tentang alam dan bagaimana menjaga alam. Semoga apa yang kita bahasakan atau kita bicarakan pada hari ini menjadi pemahaman baru atau menambah pemahaman kepada masyarakat kita khususnya di Bali.
Terima kasih. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om, Om Santi, 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 Om. Om.